Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat pengasuh Pondok Pesantren Tahfidzul Quran. Waalaikumsalam. Pondok Pesantren Tahfidzul Quran apa jenenge? Dempo Timur. Pasean ke timur. Ayah. Dan para ustadz-ustadzah, Mbak Dian, Mas Furqon, dan para santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka silaturahim. Saya datang ke sini kebetulan ada acara MTQ di Pamekasan ya. Di mana itu? Di alun-alun. Dari tanggal 1 kemarin saya di Pamekasan sampai dengan sekarang, insyaallah nanti malam penutupan MTQ. Kebetulan saya ikut di cabang 30 juz dan tafsir Al-Quran golongan bahasa Indonesia. Sedikit cerita ya. Sebelum kita ngobrol-ngobrol tadi saya nggak tahu sama Umi disuruh untuk ngobrol-ngobrol sama sampai semuanya. Jadi saya yang ngomong-ngomong cerita-cerita gitu aja ya. Ini bahasanya bahasa apa ini? Bahasa Jawa apa Madura apa bahasa dari sana? Madura. Mon bola oning Madurane sebenarnya. Bahasa Inggris saja ya. Ya. Jadi nama saya Faik ya. Biasanya kalau di Haki dipanggil Kang Faik itu. Saya asli dari Jember, sama dengan Umi. Umi juga aslinya orang Jember Engki, Jawa. Kemudian mondok di Pondok Pesantren Hamalatul Quran di Jogoroto, Jombang. Itu tahun 2011. Saya mondok mulai menghafalkan Al-Quran itu setelah lulus kuliah. Jadi habis kuliah baru belajar ngaji. Ya, yang sama-sama ini beruntung ini ya, masih kecil-kecil nek kenik nek kan. Anak-anak kenik nek kan. Ini siapa namanya? Iki sing manis iki. Kayak vokalis The Potters iki lho, siapa jenenge? Siapa namanya? Hidayat. Kelas berapa? Setong. Hah? Kelas setong SMP. Setong. Jadi saya mulai menghafal setelah lulus kuliah dan alhamdulillah mungkin tidak bisa secepat yang ada di sini ya. Kalau di sini anaknya alhamdulillah menghafalnya cepat-cepat ya. Ya saya dulu menghafal itu 3,5 bulan baru selesai. Jadi mulai dari 0 sampai dengan khatam 30 juz itu dalam waktu kira-kira 3,5 bulan. Mulai bulan Januari, khatam bulan pertengahan April, dari Maret April ya, sekitar 3,5 bulan. Ini masuk YouTube ini. Nah kemudian proses menghafal yang ada di Pondok Pesantren Hamalatul Quran mungkin tidak jauh beda dengan yang ada di sini, karena di sini ada Mas Furqon, ada Mbak Dian yang sudah pengalaman di Pondok Pesantren Hamalatul Quran, meskipun ya nggak terlalu lama lah. Mas Furqon mungkin sekitar berapa 10 tahun ya Dian ya. Iya. Saya sampai sekarang masih mondok di Haki ya. Cuman sekarang mondoknya sama bawa istri, bawa anak itu mondoknya. Jadi ada temannya, ada istri sama anak saya. Anak saya baru 3. Baru 3 kurang 8 Mas ya.
Mohon doanya mudah-mudahan ya jadi kesebelasan. Nanti kalau sepak bola enak, kesebelasan dari 11 orang. Jadi saya 3,5 bulan selesai 30 juz, kemudian murojaah sekitar 10 bulan, itu kemudian tasmi' 30 juz. Jadi ziyadahnya 3,5 bulan, murojaahnya 10 bulan. Jadi kalau dihitung sekitar hampir 1 tahun lah ya. Jadi proses ziyadah itu dari nol ya, dari belum punya celengan menghafal, dari nol sampai selesai. Terus setelah saya pikir-pikir itu kok bisa itu, kenapa itu ya? Ternyata itu ada beberapa faktor yang menyebabkan. Yang pertama itu saya yakin memang fadl atau anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang menghafal Quran bisa hafal itu bukan karena kemampuan pribadinya ya, tapi karena memang itu mukjizat Al-Qur'an. Karena kan saya bukan termasuk orang yang cerdas ya. Masih cerdas Kang sapa jenenge Fadilah, Fadil ya. Nah. Fadil. Sukri. Oh, Kang Sukri ya. Ya. Jadi pertama karena fadl dari Allah, karena anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ini karena keikhlasan dan keistiqomahan dari Pak Yai ya. Jadi Pak Yai itu orangnya ikhlas dan istiqomah. Waktunya ngaji ya ngaji. Jadi istiqomahnya itu yang sulit. Ingat saya itu waktunya setoran itu Pak Yai lagi tindakan. Apa tindakan? Keluar. Nah, lagi keluar bepergian. Sampai jam 10 malam. Jam 10 malam. Wah, saya kira itu pasti libur nih ya. Soalnya kan setorannya jam 8 malam. Jam 10 kok Pak Yai belum datang, ini libur. Wah, tasakuran. Ure, libur setoran. Gak setor, prei. Ternyata jam setengah 11 Pak Yai itu rawuh itu datang ya. Datang di Rabu ya, Rabu. Rabu, Kamis, Jumat. Akhirnya Pak Yai itu ngebel, tet ya. Setor. Karena saya sudah kadung mapan tidur tuh. Saya pura-pura tidur. Pura-pura tidur biar enggak dibangunin sama Pak Yai. Ternyata diparani sama Pak Yai itu. Diparani. Didatangi itu. Datangi sama Pak Yai terus, "Ayo Kang Pak Yai setor." Akhirnya terpaksa setoran. Jadi banyak sekali contoh-contohnya Pak Yai itu. Kadang dari bepergian kemana datang jam 2:30 enggak tidur ya. Jam 3 ngimami tahajud itu. Masya Allah. Jadi itu karena yang kedua karena keistiqomahan dan keikhlasan dari Pak Kiai. Yang ketiga ini saya juga yakin karena setruman doa dari orang tua saya. Jadi waktu saya mondok itu bapak saya kan sudah meninggal. Jadi tinggal ibu saya. Ibu saya 5 bersaudara. Nah, jadi karena setruman doa dari ibu saya, jadi setiap habis sholat itu pasti baca Fatihah itu buat anaknya. Itu ijazah dari Bayitul Majid, mana itu? Surakartes itu mana? Jember, Surakartes. Jadi orang tua termasuk salah satu caranya biar anaknya itu berhasil ketika di pondok ya. Sampai nanti bilang ke orang tuanya, "Bu, ya, saya minta didoain ya, dibacain Fatihah." Jadi dibacakan Fatihah per anak. Misalkan anaknya namanya si Sukri. Sukri ini Sukri Al-Fatihah. Dibacain Al-Fatihah. Al-Fatihah 7 kali, kemudian Al-Ikhlas 7 kali, Al-Falaq 7 kali, dan An-Nas 7 kali. Itu dibaca minimal sehari semalam dibaca. Enggak, ya dibaca sekali itu. Apa itu habis subuh atau habis maghrib monggo saja. Yang penting sehari semalam itu dibacakan seperti itu. Al-Fatihah 7 kali, kemudian apa? Al-Ikhlas 7 kali, Al-Falaq 7 kali, An-Nas 7 kali, ditujukan khusus kepada anaknya. Apa hajat anaknya, khususnya yang menghafal Al-Quran seperti itu. Jadi itu murni karena doa dari orang tua saya serta keikhlasan dan keistiqomahan dari guru saya. Dan kebetulan saya juga ada keinginan. Jadi ketiganya ini menyatu. Jadi kalau pengen berhasil ya, pertama ijtihadul murid. Jadi muridnya, santrinya harus sungguh-sungguh ya, tenanan. Harus punya kemauan.
Itu yang paling penting. Modal utama orang menghafal Quran harus ada kemauan ya. Kalau sama datang di pondok nggak pengen menghafal Quran ya gimana mau hafal ya? Mau aja nggak mau. Kemauan nggak ada, nggak bisa. Harus ada kemauan. Yang kedua, kalau sudah santrinya semangat itu ada doaul walidain, doa dan dukungan dari orang tua. Anaknya semangat, orang tuanya nggak mendukung ya nggak bisa. Ya, wes le mulai le, kau usah mondok le, rabiai le. Ya. Kri sukri mulai ri rabiai kri. Nggak bisa ya. Jadi harus orang tuanya harus mendukung. Ya. Yang ketiga, ikhlasul masyayikh. Jadi keikhlasan dan keistiqomahan dari seorang guru. Jadi kalau gurunya itu semangat, orang tuanya semangat, anaknya semangat, insya Allah itu berhasil. Nah, kemudian kalau sama di sini itu ketika belajar mondok, sama itu jangan neko-neko. Apa neko-neko itu? Apa mau meduranan apa neko-neko? Koneko. Nyeleneh itu ya. Carpe diem, carpe diem. Di pondok sudah ada peraturannya, sama buat peraturan sendiri itu jangan seperti itu. Aturannya kayak gini, harus ke selatan, sama ke utara, ya itu enggak jadi. Jadi harus ada minat dan manut kata orang Jawa itu. Minat dan manut. Minat itu berarti ada kemauan, manut itu berarti mau mengikuti aturan. Ya, misalkan peraturannya jam 3 harus bangun semuanya tahajud. Wah, si Sukri jam 3 malah apa jenenge sik tedung ya. Mak tedung bae ndak remah aja. Pondok tedung bae tak hatam-hatam. Bisa mudurun segone ya. Macak mudurun. Nah, itu. Jadi minat dan manut kepada peraturan pondok ya. Jangan sampai melanggar peraturan pondok. Saya punya teman satu anaknya itu cerdas, anak Jember rumahnya. Anaknya cerdas, suaranya enak, ngajinya fasih, hafalannya cepat. Dia waktu kegiatan apa itu sukanya ngopi ya, ngopi di warung sama ngerokok. Tidak setuju. Tidak bikin lingkaran. Waktunya ngaji kegiatan sukanya ngerokok di warung. Jadi pas dipil tet setoran, cuman beberapa menit itu buat setoran sudah jadi lancar itu. Anaknya cerdas itu, anak Jember. Putranya kiai. Wah, ya kan. Putranya kiai, cerdas, suaranya enak, fasih, hafalannya cepat. Sampai di pondok itu beberapa tahun nggak selesai. Karena itu pekerjaannya itu cuman di warung, ngopi, ngerokok, ya. Kalau nggak gitu apa namanya itu main apa play setan itu, play setan itu. Nah, itu PS itu main play setan. Cool, boleh main play setan. Kalau nggak gitu di warnet itu penggawean itu. Atau sekarang itu dia wifi. Main di warung wifi, nggak selesai. Terus satu lagi ada namanya Mbah Sufi. Nah, tadi nggak saya ceritakan namanya. Mbah Sufi ini dia nggak begitu pintar ya, nggak cerdas, biasa aja. Tapi dia itu tekun, istiqomah. Sehari itu buat hafalan, lihat temannya itu iri dia itu. Itu si A itu kok enak ya, sukanya di warung, ngopi, rokok, pas bel buat setoran, sebentar sudah hafal, udah setor sudah lancar. Lah saya ini loh, buat setoran itu dari pagi, kadang sampai sore itu satu kaca nggak jadi itu. Gimana itu? Sampai nangis lah itu gimana? Terus matur ke saya, Kang Faik, piye saya ini? Oh ya, apa piye itu piye? Daroma bulan. Itu teman saya itu kok ngapal kok enak itu ya, cepat itu. Oh enggak apa-apa Kang, itu enggak masalah. Yang diganjar itu, yang diberi pahala itu bukan karena lancarnya, tapi karena istiqomahnya ya, karena istiqomahnya itu yang jadikan berpahala itu. Maka samian yang di sini kan pasti berbeda-beda ini. Ada yang mbak-mbak ini yang hafalannya cepat, ada yang rodok cepat, ada yang agak lambat, itu tidak masalah.
Yang penting istiqomahnya itu yang dijaga. Ya, masalah cepat tidak itu relatif ya, tidak masalah. Bukan menjadi suatu kebanggaan, hafal cepat ya selesai. Itu enggak. Tapi yang istiqomah itu yang diberi pahala sama Gusti Allah. Yang kesulitannya itu. Jadi Mbah Sufi ini ngapalnya lama ini. Sampai bertahun-tahun menghafalnya. Tapi karena dia istiqomah, akhirnya bisa selesai, bisa tasmi' 30 juz. Nah, yang satu ini dia meskipun anaknya kiai, terus cerdas ya, suaranya enak, hafalannya lancar, cepat ya. Enggak selesai sampai dia kemudian menikah, sampai sekarang punya anak, sekarang malah pekerjaannya itu jadi di bank itu, di bank bank Amir atau bank apa itu. Jadi enggak fokus di Al-Qur'annya sekarang. Jadi kan eman. Maka sama semuanya ketika di pondok diusahakan apa yang menjadi instruksi perintah dari Pak Kiai, dari Bunyai atau dari Gus, dari Ning ini dilaksanakan. Enggak usah dibantah ya. Apalagi muraqabahnya ini ya. Ya, muraqabah setiap baca salat kan? Baca salat 1 juz ya. Habis tahajud 1 juz. Habis subuh 1 juz, habis zuhur 1 juz, habis maghrib, asar maghrib, habis asar, terus habis isya. Ya. Itu sama tenanan tuh ya kalau muraqabah. Insya Allah kalau sama itu muraqabahnya sportif dan setorannya istiqomah, itu akan cepat tasmi'. Setorannya istiqomah, muraqabahnya sportif. Jangan muraqabahnya itu lip sync, ya. Tahu lip sync? Ya, muraqabah tapi pura-pura ya, pura-pura muraqabah. Kancane ngaji kabeh. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara falamma adaa'at ma hawlahu dhahaballahu binurihim. Niki mimi tok. Jadi kelihatannya muraqabah tapi cuma lip sync aja itu. Mulutnya saja yang bergerak-gerak itu ben ketok muraqabah. Itu jangan ya. Atau muraqabah sambil ngitung cecek ya. Ada cicak itu. Muraqabah dia baca pegang Quran tapi tidak fokus. Lihatin cecek. Yo cecaknya hitung 1, 2, 3. Kalau enggak tidur ya. Jangan ya, itu eman-eman ya. Jadi muraqabah itu sampean menabung kemudahan. Semakin sama istiqomah muraqabah nanti akan cepat ini hafalannya akan semakin emas semakin lancar. Namanya orang menabung itu tidak langsung banyak ya, sedikit demi sedikit. Maka ketika muraqabah sama ikuti itu petunjuknya. Terus muraqabah jangan cepet-cepet ya. Jangan kayak orang mau dikejar jodoh itu. Mau dikejar jodoh itu. Susu jangan ya. Jadi muraqabahnya yang standar aja. Yang enggak terlalu cepat, enggak terlalu pelan. Jangan cepat-cepat. Masaluhum kama salil ladzi sawfa naro, walamma Allah. Jangan gol. Pas bangun-bangun shadaqallah. Salatullah. Jangan ya. Jadi muraqabah diikuti yang sportif ya. Itu saman fungsinya itu untuk saman sendiri gunanya, manfaatnya. Tidak untuk siapapun, untuk saman sendiri. Makanya ketika muraqabah yang sportif. Ya dibaca ya jangan terlalu kalem, ya jangan terlalu cepat ya, standar aja. Kalau kalem mungkin ngantuk ya. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara falamma adaa'at. Dapat 1 kaca sudah kesiram. Ya setengah aja ya. Misalkan مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. Seperti ini mungkin ya sekitar setengah jam lah ya. Setengah jam selesai. Coba biasanya muraqabahnya gimana muraqabahnya? Coba dibunyikan surat Al-Fatihah, coba Al-Fatihah. Kayak biasanya Al-Fatihah, coba bersama-sama. 1, 2, 3. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
bacanya. Oh ya, ya kayak gitu bagus ya. Nah, jadi jangan terlalu cepat ya. Jadi kuncinya yang pertama zaman muraqabah yang sportif, kemudian setoran yang istiqomah. Setorannya di sini berapa kali sehari? 3 kali, 2 kali. Ada yang 2, ada yang 3, ada yang 5. Yang sekolah 2, yang tidak sekolah 3. Nah itu istiqomah. Diusahakan setiap sesi itu ya, 2 sesi itu setor terus, jangan sampai bolong ya, untuk menjaga keistiqomahan. Ustadz saya belum siap Ustadz. Lah kenapa kok belum siap? Ya disiapkan ya. Jangan ada alasan tidak setor karena belum siap, tidak boleh itu ya. Saya tidak setor karena saya belum siap Ustaz ya. Tak boleh seperti itu. Waktunya setornya setor ya. Tidak boleh ya. Ketika setor harus setor. Enggak ada alasan tidak setor karena belum siap. Maka ketika sampean waktunya setoran jam berapa kalau yang 2 sesi itu? Yang pertama jam pagi. Setelah subuh sama setelah isya ya. Setelah subuh sama setelah isya sama harus ada di majelis setoran ya. Jadi majelis setoran di situ, di mana tempat setorannya di situ. Jadi seperti itu. Insyaallah kalau sampai itu muraqabahnya sportif dan setorannya istiqomah akan cepat tasmi ya. Ya saya dulu juga seperti itu ya. Sambil muraqabah 5 jusan kami bisa ukin itu sambil setorannya yang istiqomah. Di sini kan mungkin lebih ringan ya karena sehari 5 juz. Kalau di tempat kami itu kan 5 juz pagi, kemudian zuhur 1 juz, asar 1 juz. Berarti 7 juz. Ditambah belum tahajud setengah juz, duha setengah juz, sama setor binador sekitar setengah juz. Ya kira-kira hampir 10 juz lah. Siap sehari semalam itu anak-anak berinteraksi dengan Al-Quran tidak kurang dari 10 juz. Nah, itu kan artinya ibaratnya kayak ada supir bis itu kan dari Pamekasan ke Sumeneb. Tiap hari lewat ada Pamekasan, Sumeneb, Sumeneb, Pamekasan, Pamekasan, Sumeneb, Sumeneb, Pamekasan. Dia tidak menghafalkan jalan di sekitar Pamekasan dan Sumeneb, tapi karena tiap hari lewat sehingga hafal. Oh, di kanan jalan ada kecamatan Kadur. Oh, di situ ada masjid ya. Oh, di situ ada sekolah. Oh, di situ ada terminal. Ya, hafal. Oh, ada gerojalan. Oh ada ini gunung ya, jadi tahu ya. Seperti itu. Makanya sampean semuanya diharapkan mbak-mbak dan kang-kang ini yang di sini muraqabah yang sportif. Siap muraqabah sportif? Ya. Terima kasih ya. Jadi ya mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan ya, karena habis maghrib nanti ada acara penutupan MTQ. Ya kebetulan saya 3 kali ikut MTQ ya, belum beruntung ya, belum beruntung, belum dapat ya, paling juara harapan ya, harapan 1 kadang harapan 2, karena ya saingannya juga lumayan berat juga ya, sudah juara nasional ya. Pernah sih ikut 30 juz dulu tingkat provinsi Jawa Timur di Lamongan ya, alhamdulillah dapat juara 1 di 30 di Lamongan. Tahun 2015 atau 16 lupa saya. Jadi usia hafalan sekitar 3 tahun ya. Jadi saya menghafal bulan April, Mei, Juni, bulan Juni itu saya disuruh Pak Yai ngimami tarawih 30 juz. Padahal waktu itu hafalan saya baru hatam ziyadah 3,5 bulan. 2 bulan berikutnya saya disuruh ngimami 30 juz. Saya ini mau bilang iya, saya masih belum lancar karena baru khatam ziyadah. Mau bilang tidak, ini yang nyuruh Pak Yai. Akhirnya saya bismillah gitu aja, saya jalani. Saya persiapan dari habis tarawih sampai mau tarawih lagi buat show 1 jam ya. Buat show 1 jam tarawih itu loh. Gitu. Persiapannya 20 jam. 20 jam buat persiapan untuk 1 jam itu. Tapi alhamdulillah dengan adanya persiapan itu ya, saya khatam ngimami tarawih 30 juz itu. Setelah itu saya jadinya enteng, jadinya ringan. Maka sampean diusahakan yang menghafal Al-Quran ini ya minimal sekali lah seumur hidup itu ya, bisa khatam di dalam sholat 30 juz ya. Jadi khatam. Jadi bil ghaib pastinya belum nggak pindah-pindah ya. Jadi bil ghaib ya. Jadi buat murojaah, entah itu yang mau dihafal atau yang sudah dihafal itu seperti itu. Saya waktu di Haki belum ada duha jamaah 30 juz, saya itu
sudah sholat duha sendiri di kamar itu ya. Jadi yang sebelum saya setorkan ya, misalkan sehari ini setor 5 kaca, misalkan 5 kaca ini saya buat duhaan ya, 5 kaca. Kalau lupa ya saya buka nggak apa-apa ya, saya buka Al-Quran. Habis itu tutup lagi. Habis saya setorkan ke Pak Yai, kemudian saya buat sholat lagi, mungkin sholat qobliyah zuhur atau ba'diyah zuhur 1/4 juz ya. Itu manfaatnya sangat besar karena konsentrasi tertinggi itu ada di dalam sholat. Jadi waktu yang paling utama membaca Al-Quran itu adalah fis sholah fil lail, di dalam sholat di malam hari, apalagi di sepertiga malam yang terakhir itu sangat paling bagus. Banyak zaman yang tahajud itu nek pengen Qurannya cepet lancar ya, sama tahajud itu sampai pedot ya, tahajud nyimak sama ikut nyimak semuanya kan ya, tahajud ya ikut nyimak ya, bawa Quran ya bawa Qurannya ya. Waktu tahajud, waktu Gusnya itu ngimamin, sama ikut nyimak. Karena nyimak itu sama berfungsi sebagai scanner, tahu scanner? Nyeken ya. Scan gitu ya, di scan. Karena sama konsentrasi waktu sholat ya. Jangan ngantuk ya, jangan tidur waktu sholat. Apa? Demplok nang pinggir tembok ini. Siap. Ya, jangan. Di waktu sholat itu difokus ya, dikonsentrasi, diperhatikan letak-letak ayatnya. Mathaluhum di sebelah sini, wa basyiril di sebelah sini, wa idh qala rabbuka di sebelah sini ya. Qul nahbitu minha jami'an sebelah sini. Jadi seperti itu, fungsinya sebagai berfungsi sebagai scanner. Maka ketika sampean sholat tahajud itu betul-betul menyimak, diperhatikan. Terus yang udzur bagaimana Ustaz? Yang udzur enggak apa-apa nyimak, enggak usah sampai sholat ya, nyimak di belakangnya gitu aja. Itu bagus sekali gitu ya. Maka ketika sampean sholat tahajud itu diusahakan ikut menyimak. Terus duhanya di sini juga jamaah. Yang imami siapa kalau duha? Gantian. Nah, itu berapa? 1/4 apa setengah? 1/4 juz ya. Ya enggak apa-apa, itu diistiqomahkan juga 1/4 juz kalau bisa ya. Kalau misalkan sekarang masih binadzor enggak apa-apa ya. Untuk awalan binadzor, untuk selanjutnya diusahakan mulai latihan bil ghaib ya. Latihan bil ghaib. Kalau tahajud itu kewajiban pengasuh ya. Pengasuh yang imami ya. Kalau di sini siapa? Bapak Mas siapa jenenge? Mas Furqon atau siapa ya. Nah, kalau duha ini fungsinya sebagai latihan kangkang atau mbak-mbak ya. Mungkin nanti bisa dipisah enggak apa-apa. Kalau misalkan Bapak sudah siap, kangkang sholat sendiri, mbak-mbak sholat sendiri. Jadi mbak-mbak dibagi itu. Jadi selama 30 hari atau 60 hari dibagi. Juz 1A Mbak Hasanah, 1B Mbak Markonah, 1C Mbak Siti, 1C Mbak Maryam, siapa? Terus seperti itu. Maryatun ya. Gitu. Itu fungsinya untuk latihan sampean ya. Jadi tolong ya, karena ini sudah waktunya sudah sore. Jadi intinya sampean semuanya ketika di sini yang pertama adalah minat, ada kemauan, yang kedua manut, mau mengikuti aturan. Jangan karpe dipi, jangan sak karpe dewi. Saman bondo manut aja sama Pak Yai sama Bu Nyai, insyaallah berhasil ya. Ikuti aja aturan, enggak usah buat aturan sendiri ya. Ikuti aturan yang ada di sini, insyaallah saman berhasil. Saya dulu juga seperti itu. Saya nggak ngerti. Waktu itu saya awam sekali dengan dunia tahfidz. Saya nggak tahu bagaimana tahfidz itu gimana, menghafal itu gimana. Saya nggak ngerti sama sekali. Cuman saya ikut instruksi Pak Yai gitu aja. Waktunya Pak Yai suruh muraqabah. Waktunya suruh store gitu aja. Setelah selesai store ziyadah 1/4 juz, ya. Kemudian dinaikkan lagi grade-nya. Setoran murojaah yang pertama setengah juz setiap hari. Setengah juz, hatam. Ngulang lagi, store murojaah lagi, ditingkatkan lagi 1 juz. 1 juz, hatam, 2 juz, hatam, 3 juz, terus 5 juz sampai dengan tasmi 30 juz. Seperti itu. Insyaallah kalau sama istiqomah itu bisa, ya. Yang penting sama semangat, ya. Semangat itu paling utama, semangat ya. Nek sama nus gak duwe semangat itu angel ya. Angel. Jadi semangat yang utama. Siap untuk semangat? Insyaallah. Oke. Mudah-mudahan semuanya yang ada di sini
diberikan kesehatan lahir batin dan bisa istiqomah. Al-Fatihah. Kita doakan mudah-mudahan pondok ini menjadi pondok yang barokah, manfaat, dan bisa eksis hatta yaumil qiyamah. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma ja'alna wa awladana wa dhurriyyatina wa talamidana, khususan santri-santri wonten ing pondok menika ya Allah, min ahlil ilmi wa ahlil khair wa ahlil Qur'an, wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wa dhayri wa tughyan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma ij'al hadzal ma'had ma'hadan mubarakan nafi'an min yaumi hadza ila yaumil qiyamah waj'al ahlahu hafizin 'amilin حاملين بالقرآن الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا الاستقامة وارزقنا حسن الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على محمد وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, kalau yang benar memang dari Gusti Allah, kalau ada yang salah dari pribadi saya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wa'alaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.